Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Darwanti dan teman kelompok Saya Fitri Pinawati, kami dari HES 5D. kami akan menjelaskan dasar-dasar dari pemasaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis baik secara profit maupun non-profit guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa, mempromosikan, mendistribusikan melalui proses takaran agar memuaskan konsumen. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Adapun konsep pemasaran yang telah diungkapkan, yang pertama, temukan keinginan pasar dan penuhilah. Yang kedua, buatlah apa yang dapat dijalankan, jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. Yang ketiga, cintailah pelanggan, bukan produk Anda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemasaran dan ruang lingkup pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem adalah sekumpulan item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan yang tetap dan menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Sedangkan sistem pemasaran adalah sekumpulan lembaga-lembaga yang mempunyai tugas pemasaran, yaitu barang, jasa, orang, ide, dan faktor-faktor lingkungan yang saling berpengaruh dan mempengaruhi antara perusahaan dan pasarnya. Dalam melakukan sistem pemasaran, kita harus melakukan sistem pemasaran yang tepat. Apabila kita tidak tepat dalam melakukan sistem pemasaran, maka kita akan menimbulkan suatu pengeluaran dan kita juga akan mengalami suatu kerugian. Jadi kita harus melakukan sistem pemasaran yang secara efektif dan efisien, di mana efektif yaitu menjangkau target pasar, sedangkan efisiensi yaitu keuntungan lebih banyak dibandingkan pengeluaran atau pembiayaan pemasaran. Kemudian tujuan dari pemasaran itu sendiri yaitu untuk mencapai suatu laba dari kepuasan konsumen itu sendiri. Strategi pemasaran yaitu proses menawarkan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dan mengedepankan analisa, perencanaan, dan pelaksanaan agar produk dan jasa yang disebarkan itu dapat bernilai positif dan dapat mencapai suatu target. Lingkup pemasaran. Ruang lingkup pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu pemasaran mikro eksternal dan pemasaran mikro internal, di mana eksternal yaitu pemasar dan pasar, sedangkan internal yaitu pemuda, pelaksana, dan pengelola. 1. Organisasi, 2. Pasar, 3. Produk, 4. Saluran, 5. Penentuan harga, dan 6. Mempromosikan. Kemudian produk. Produk adalah pemahaman produsen sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk juga ini sangat penting untuk menentukan harga, promosi, dan sebagai kegiatan pendistribusian. Produk juga dapat dicari, dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Sasaran pemasaran adalah di mana penentuan target pasar ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pemasaran ke kelompok konsumen tertentu agar pemasaran sesuai dengan karakter mereka. Adapun di bawah ini ada beberapa cara efektif yang bisa kita lakukan untuk menentukan target pasar. Yang pertama, seperti menggunakan demografi. Di sini, demografi merupakan hal-hal yang paling penting dalam pembuatan target pasar. Seperti contohnya, kita menjual produk kosmetik. Kita tidak akan menjajakannya kepada anak yang berusia remaja, yaitu dari umur 12 hingga 17 tahun. Melainkan kita akan menjajakannya kepada orang-orang dewasa yang telah berusia 30 tahun. Seperti itulah yang dimaksud dengan demografi. Kita harus menentukan target siapa yang akan kita berikan. Yang kedua yaitu geografi. Geografi di sini ada letak tempat di mana konsumen sangat membutuhkan barang tersebut. Seperti halnya kita akan menjual pupuk. Kita menjualnya pada daerah-daerah perkebunan. Yang terakhir adalah psikologi. Psikologi di sini adalah kita akan membagi target pasar berdasarkan kelas ekonomi, kepribadian, atau preferensi gaya hidup. Seperti halnya, jika kita akan menjual baju, butik di pedesaan itu tidak sangatlah cocok. Dikarenakan keekonomian masyarakat kota dengan desa itu sangatlah berbeda.